Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di depan dari gerbang kawasan Undip ya, Universitas Diponegoro. Dan kita lihat sekarang di belakang saya ada sebuah monumen patung Diponegoro yang sedang berkuda. Untuk renungan hari ini mari kita buka firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah rekan-rekan, patung yang ada di belakang saya ini adalah patung Diponegoro ya. Dan saya juga pernah melihat juga ada suatu meme ya, atau suatu ya kayak semacam grafik, suatu ya guyonan ya akan foto ini. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah nama kuda yang ditunggangi Pangeran Diponegoro? Ya, nah rekan-rekan, sebenarnya pertanyaan ini juga ada jawabannya ya. Jadi patung ini dibuat oleh seorang pematung yang bernama Sugiono. Dan nama kudanya adalah Turanggaseta ya. Jadi ya buat Anda yang pernah tanya gitu ya, atau Anda ngeliat patung ini lalu Anda bertanya ya, siapakah nama kuda yang ditunggangi oleh Pangeran Diponegoro di patung ini? Nama kudanya adalah Turanggaseta. Oke. Nah rekan-rekan, hari ini saya akan membahas tentang patung ini. Kenapa? Karena orang-orang, terutama para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Universitas Diponegoro sering menyebut patung ini dengan patung kuda. Padahal jelas-jelas dituliskan juga, ada tulisannya bahwa patung ini adalah patung Pangeran Diponegoro ya, yang adalah ikon dari Universitas Diponegoro ya. Jadi teman-teman, ini adalah patung Pangeran Diponegoro, bukan patung kuda. Jadi kita bisa aja melihatnya, fokusnya pada patung ini adalah kudanya ya, Turanggaseta tadi ya. Atau kita bisa memindahkan fokus kita lihat pada pahlawan nasionalnya yang telah berjuang sedemikian rupa melawan penjajahan ya. Kita bisa melihat Pangeran Diponegoronya atau kita bisa melihat kudanya. Tapi hari ini rekan-rekan, saya ingin kuat kita semua, apapun yang dalam hidup kita lihat positifnya, kita lihat apa yang baik sesuai dengan Filipi 4 ayat 8 tadi. Kita lihat dan kita setujui apa firman Tuhan ya, bahwa semua yang dalam hidup kita ini Tuhan gak pernah kehilangan kendali, Dia gak lepas kontrol. Semua tetap dalam kendali Tuhan, dan yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Tuhan dalam kendali. Semua yang buruk-buruk ini pun pada waktunya Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang dahsyat, luar biasa, menguntungkan kita demi kebaikan kita. Haleluya. Ada juga yang bilang, ya nggak apa-apa Pak dibilang patung kuda, karena kan kudanya juga pahlawan Pak, berjasa juga kudanya. Betul. Tapi patung ini ya dibuat oleh Sugiono sebagai patung Pangeran Diponegoro. Dan diberi nama juga patung Diponegoro. Nah intinya rekan-rekan, dalam kehidupan ini juga ada banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh memaknainya dengan negatif, boleh memaknai dengan positif. Tapi yang penting teman-teman, kejadian itu ada sebuah fakta. Kejadian adalah sebuah fakta, kejadian itu kejadian aja ya. Tapi kita yang memberinya makna. Mungkin Anda bisa nggak setuju dengan saya, tapi saya pribadi setuju dengan pendapat ini ya. Kejadian itu cuma sebuah fakta. Anda difitnah, saya difitnah, oke, itu fakta, itu kejadian, itu terjadi ya. Memang kadangkala ada orang berkata, ya kamu yang berbuat gitu ya. Oh ya oke lah, silakanlah, boleh-boleh aja. Tapi dalam keadaan di mana kejadian itu menimpa kita, bukan kita yang buat, misalnya aja kecelakaan ya, mungkin ada yang berkata, ya kamu sih ngantuk, ya kamu sih salah, kenapa kamu nggak minum kopi? Udah minum kopi, kenapa nggak udah istirahat juga? Kenapa kamu ngantuk? Ya saya nggak tahu, pokoknya pada waktu saya lagi berkendara, kejadian deh, ada kecelakaan. Bukan karena saya ngantuk, bukan karena nggak minum kopi, bukan karena belum olahraga, bukan karena belum cuci muka, udah mandi malah ya, tapi ya terjadi aja. Meskipun ada orang berkata, ya itu kan salah kamu sendiri. Tapi teman-teman, saya juga percaya ada hal-hal yang kita nggak berbuat ya, terjadi aja sama kita, dan itu adalah fakta. Nah kalau kejadian itu sudah terjadi ya, itu adalah fakta sebuah kejadian, ya udah, belum tentu kita yang salah. It just happen gitu loh. Tapi seringkali kita yang memaknainya.
Mungkin karena orang lain yang memberinya makna, kalau kita yang salah, kita yang kurang ini, kurang itu, sehingga terjadi. Tapi teman-teman, hari ini saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya satu hal, yaitu bahwa Tuhan itu tidak kehilangan kendali. Dia nggak lepas kontrol. Tetap semua terjadi atas izin Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah ingat terus ayat yang tadi sudah kita baca ya teman-teman bersama-sama. Ya, kalau kita mau ingat aja semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang adalah kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau Anda mau ingat aja yang baik-baik ya. Bukan karena kita ini ignorance atau kita ini nggak mau tahu ya soal fakta, tapi semua yang terjadi itu udah terjadi, ya udah. Tinggal kita memaknainya. Dan kalau saya memilih untuk memaknainya, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan nggak pernah lepas kontrol, ya. Tuhan nggak pernah kaget. Semua yang terjadi itu Tuhan tahu dan Tuhan sudah izinkan. Artinya apa? Kita pun nggak lepas kendali. Kita tetap punya pilihan untuk memaknai segala sesuatu yang terjadi itu sudah seizin Tuhan. Jadi saya percaya pada rencana Tuhan. Jadi hari ini pun saya kuatkan Anda semua untuk tetap percaya pada rencana Tuhan. Walaupun yang terjadi sekarang kelihatannya kok kurang bagus ya, kelihatannya kok bahkan buruk gitu ya, ini saya nggak suka. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tetap percaya pada rencana Tuhan. Karena kita mau percaya bahwa Tuhan nggak pernah kehilangan kendali, Dia nggak lepas kontrol. Dan pada waktunya yang telah Tuhan tetapkan, semuanya ini akan Tuhan ubah menjadi indah. Semua kekurangan kita, kelemahan kita, kesialan kita, segala rugi-rugi kita, mungkin kita ini dicurangi, dijahati. Tapi nggak apa-apa, kita tetap percaya bahwa dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, pada waktunya nanti semuanya ini akan Tuhan ubahkan. Yang kutuk pun Tuhan ubahkan menjadi berkat buat kita. Semua terjadi untuk kebaikan kita. Dalam nama Yeshua HaMashiach kita katakan, Tuhan, kami semua percaya Kau mampu membalikan Tuhan semua ini menjadi keuntungan buat kami. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya Tuhan, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.